Dalam tahun ini memang kita punya program namanya memang pameran Ekraf Ekonomi Kreatif, di mana tujuannya adalah untuk mengangkat perekonomian masyarakat Kota Palembang, yang dimana di sini mungkin Pak Asep sudah lihat beberapa yang sudah ikut di dalam ini. Ada dalamnya adalah 17 sektor subsektor daripada ekonomi kreatif. Jalan-jalan ke Mariana. Jangan lupa lewat Indralayo. Walaupun kita masih pandemi corona, semangat jangan sampai loyo. Aura kasih pergi ke Pelaju, Palembang bersih, pariwisata maju. Begitu, terima kasih. Ya, selamat pagi pemirsa Radio Palembang. Kali ini kita akan menampilkan di podcast kita tentang pameran ekonomi kreatif Kota Palembang. Baiklah, saya akan perkenalkan satu persatu. Pertama dari Dinas Pariwisata Palembang, Pak Hairul Anwar, Pak Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Palembang. Ayo. Saya mendampingi Pak Hairul Argo dari hubungan kerjasama kepariwisataan. Kalau saya namanya Haris, kami sebagai peserta dalam hal ini mewakili INLA dan IVS, dan bersama kami juga satu stand ini ada juga Ibu Ivon. Saya Ivon dari Kausal Lestari untuk pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah. Mungkin langsung saja saya tanya ke Dinas Pariwisata ini. Mungkin apa Pak yang bisa Pak dihadirkan dalam kegiatan kali ini? Apa tujuannya Pak? Baik, terima kasih. Bang siapa namanya? Bang Asep. Ya, ini suatu kehormatan yang luar biasa dari kami Dinas Pariwisata, yang mana ini dari teman-teman Radar mau mengangkat apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dalam tahun ini memang kita punya program namanya memang pameran Ekraf Ekonomi Kreatif, di mana tujuannya adalah untuk mengangkat perekonomian masyarakat Kota Palembang, yang dimana di sini mungkin Pak Asep sudah lihat beberapa yang sudah ikut di dalam ini. Ada dalamnya adalah 17 sektor subsektor daripada ekonomi kreatif. Namun di sini ada beberapa hal yang ada Peskup, Gaperham, dan ada juga aspek. Namun di sini juga ada fotografi. Dari 17 subsektor itu nanti ada pameran fotografi di mana kita melihat destinasi-destinasi Kota Palembang. Nah, spot-spot ini nantinya mungkin besok kalau tidak salah besok ini akan dinilai, foto-foto ini akan menjadikan foto yang memang luar biasa. Jadi masyarakat dimanapun berada, kalau datang ke Palembang, titik spot untuk mereka berselfie ini akan didapatkan. Kalau selama ini kan mungkin kalau kita tidak ada lomba, dilombakan, orang akan biasa-biasa aja foto-fotonya. Misalnya di BKB, kalau BKB itu cuma BKB aja, mereka ya cuma di BKB saja. Tapi spot yang bagus untuk diambil, nah inilah kita lombakan. Juara-juara nanti akan kita pamerkan di mana tempat-tempat wisata, destinasi, hotel-hotel maupun di bandara. Foto-foto inilah menjadikan ya untuk kita sebagai ajang promosi. Di samping itu, di sini kita akan mengangkat di mana kita masih masa pandemi, orang semua terpuruk, perekonomian kita terpuruk. Tetapi saya tanya, sampai kapan COVID itu selesai? Tidak ada yang bisa menjawab. Nah, di samping itulah kita harus punya kreatif. Masalahnya di sini, di samping penjualan online, kita juga dalam saat keadaan new normal, ini sudah kita mendampingi Palembang sudah hampir level 2, sudah memasuki level 1. Nah, kita harus waspada. Kita tidak boleh lengah. Apabila kita dalam level 1 ini, kita tetap prokes. Prokes ini harus dikedepankan. Jangan sampai seperti contoh di negara-negara lain, mereka euforia sehingga wabah COVID menjadi tambah banyak. Inilah himbauan dari pemerintah Kota Palembang. Kita harus ekonomi harus bangkit, nyawa harus kita selamatkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pameran ekonomi kreatif yang ada sehari ini, yang diikuti oleh berbagai subsektor dalam ekonomi kreatif, mudah-mudahan bisa mengangkat ekonomi yang ada di Kota Palembang. Itu Bang Asep. Berapa banyak yang dirangkul dalam kegiatan ini?
Jadi semua yang ada di 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada, baik kerajinan, kuliner, bahkan fotografi, studio dan lain-lain. Nah, musik ada juga, ada lomba seni budaya ada juga. Jadi semua dari subsektor ekonomi kreatif itu semua ditampilkan di dalam. Di dalam itu mungkin kalau Mas Asep nanti mau keliling-keliling, silakan liput. Ada beberapa kegiatan seperti kemarin, ada tari-tarian, ada nyanyi, ada budaya, ada yang hal-hal lain. Terima kasih. Dari berapa ke depan berlanjut. Jadi agenda tahunan apa gimana? Jadi pameran ini kita mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 26. Jadi ada 5 hari. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Palembang untuk bisa membantu saudara-saudara kita dalam ekonomi yang dari terpuruk sekarang ini. Namun ini kegiatan memang kita setiap tahun. Tapi kita kemarin sejak pandemi 2 tahun yang lalu kita tiadakan karena kita tidak boleh mengadakan kegiatan outdoor. Walaupun indoor pun masih terbatas karena kita takut ada perkumpulan. Sedangkan ini kan kalau namanya pameran pasti orang datang banyak. Tapi kita tetap prokes. Kita prokes, harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ini merupakan harga mati bagi Kota Palembang. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama mematuhi ini, insya Allah perekonomian Kota Palembang dan nyawa tetap bisa diawal. Ya, sebelum saya menambahkan ada satu pantun, Bang Asep ya. Jalan-jalan ke Mariana, jangan lupa lewat Indralayo. Walaupun kita masih pandemi corona, semangat jangan sampai loyo. Nah, kurang lebih begitu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh rekan saya, Pak Irul. Pastinya bahwasanya Kementerian Pariwisata saat ini tidak hanya pariwisata saja, tapi bergabung sudah bernamanya Kemenparkraf, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Artinya subsektor ekonomi kreatif itu sudah masuk dalam ranah pariwisata. Kami tidak hanya pastinya untuk mengangkat kembali UMKM dalam hal ini yang memadai daripada ekonomi kreatif, tapi juga kami mengangkat pariwisata Kota Palembang. Seperti yang tadi dijelaskan, spot-spot destinasi pariwisata Kota Palembang akan ditampilkan dalam sebuah foto-foto sehingga masyarakat di luar Kota Palembang baik mancanegara bisa melihat langsung keadaan atau situasi atau tempat pariwisata Kota Palembang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini tidak hanya ekonomi yang terangkat, pariwisata terangkat, dan tentunya yang paling utama kesehatan juga jangan dilupakan. Kurang lebih seperti itu. Mau tanya dikit. Ya. Apakah kegiatan ini juga mengundang kayak apa? Travel. Betul begini. Travel agent yang terangkum dalam suatu asosiasi namanya Asita itu ada kegiatan tersendiri. Namun pada saat pembukaan pastinya karena travel agent Asita merupakan salah satu asosiasi community atau industri pariwisata, bagian dari kami yang tidak bisa terlepaskan. Ingat, pariwisata tidak akan terlepaskan dengan namanya pentahelik. Ada 5. Yang pertama pastinya akademisi, university, perguruan tinggi, termasuk sekolah-sekolah, akademisi ya. Yang kedua adalah bisnis industri pariwisata, perhotelan, termasuk travel agent dan sebagainya. Yang ketiga adalah community. Community itu komunitas yang mendukung pariwisata akan semakin maju. Yang keempatnya adalah government. Government itu adalah pemerintahan. Pastinya tidak terlepas dari pemerintah, baik pemerintah daerah itu sendiri maupun pemerintah pusat. Dan yang terakhir adalah media, termasuk Anda punya media. Kami menyadari tanpa media pariwisata tidak ada apa-apanya. Jadi kalau 5-5-nya sudah kami jalankan, kami rangkum,
insya Allah pariwisata Kota Palembang akan mendunia. Kurang lebih begitu ya Pak Asep ya. Kalau Pak ini dari saya pertama kali jadi wartawan ngebini Pemkot sudah kenal. Terima kasih diingat ya. Oke, terima kasih. Kalau Pak Haris Pak, gimana Pak? Kalau kami adalah undangan, kami mewakili dari International Nature Loving Association dan Indonesia Vegetarian Society. Kami kalau dari namanya adalah kami pencinta alam. Jadi asosiasi ini ada di berbagai negara, ada di Korea, ada Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan termasuk kita Indonesia. Kebetulan beruntung sekali ada pameran ekonomi kreatif ini, kami diundang karena kebetulan di INLA itu kita juga ada gerakan Bumiku Sayang, yaitu mengolah sampah plastik supaya tidak mencemari lingkungan menjadi barang kerajinan atau produk-produk kerajinan sehingga bisa dimanfaatkan atau dipakai lagi dan tidak dibuang atau mencemari lingkungan. Dan INLA sendiri juga ada satu yang sudah pernah kami sampaikan dengan Dispar ya, sudah pernah kerjasama 2 tahun yang lalu, yaitu membuat ekoenzim. Jadi sampah-sampah yang ada itu tidak dibuang ke tempat sampah, tapi kita olah, kita fermentasi menjadi cairan ekoenzim yang bisa dipakai kembali untuk kita, untuk membantu ekonomi keluarga dan juga bermanfaat untuk bumi. Dan tentu saja pada saat ini juga kami ada Ibu Ivon yang sama, yang bergerak juga di bidang untuk lingkungan, untuk membantu Kota Palembang supaya lebih indah. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya bergabung atau berkolaborasi dengan INLA karena kami juga mengolah sampah dalam 1 detik sampah organik. Tadi INLA ada GBS yang sampah anorganik, kita sampah organik diolah jadi kompos dalam 1 detik. Karena berhubungan dengan pariwisata, tadi menjawab juga menyambung mungkin pantun dari Pak Argo, aura kasih pergi ke Pelaju, Palembang bersih, pariwisata maju. Begitu, terima kasih. Luar biasa ini. Aduh, ini hujan Kang Asep ini gimana? Mudah-mudahan kegiatan pameran ekonomi kreatif ini Pak bisa lebih memajukan dunia pariwisata yang ada di Kota Palembang. Iya, terima kasih Kang Asep. Ini berhubung hujan Kang Asep ya. Jadi ini basah semua ini Kang Asep.